Oke, halo semuanya. Di sini aku mau menunjukkan 1650 dengan 4 GB RAM yang memiliki chipset TU106 yang tentunya dengan tensor core yang terdeteksi ya. Untuk pengujian game pertama itu aku menggunakan game Spider-Man Remaster. Nah, untuk settingannya aku memakai Fahrenheit ya. Nah, di settingan Fahrenheit ini GPU ini cukup mampu karena itu bisa terlihat di FPS count di pojok kanan atas mendapatkan sekitar 40 sampai 50-an lah FPS yang didapat dengan 1% low yang masih di atas 30. Ini menggunakan DLSS ya, menarik kan untuk. Nah, ini coba matiin DLSS, terlihat FPS hanya di 40-an, tidak sampai 50-an seperti tadi. Nah, ini kembali ke misi dulu. Ini sebenarnya hasil yang menarik mengingat ini 1650 dengan 4 GB RAM. Untuk skin game di battle ini tentunya dengan DLSS on ya, tetap mendapatkan di 20-an sampai 30-an FPS. Ini sebenarnya cukup playable ya, terutama jika menggunakan grafik very high. Mungkin kalau diturunin ke medium atau high mungkin dapat FPS yang lebih tinggi ya. Untuk selanjutnya di Delta Force ini saat power tidak di limit FPS sangatlah hancur, tapi ketika power di limit ke 75 watt menariknya ini FPS bisa langsung stabil ya. Nah, ya setidaknya di 40-an FPS lah. Tetapi ketika coba aktifkan DLSS ya, ultra performance ya, nah menariknya FPS langsung naik dari 40-an ke 50-an, bahkan sesekali peak di atas 60 fps ya, dengan DLSS on tentunya, dan resolusinya tentunya di high ya. Sebenarnya hasil dengan demikian cukup menarik sekali mengingat ini sebuah GPU 1650 dengan 4 GB RAM. Nah, untuk kesimpulan dari pengujian ini, GPU yang seharusnya tidak bisa memanfaatkan fitur DLSS, tetapi karena dengan gabungan chipset yang dipasang TU106 ini bisa memunculkan opsi DSS ya. Karena yang di awal tadi juga di show tensor core-nya itu terdeteksi 112 unit. Itu memang bukan hal yang efisien, bahkan jika dibandingkan dengan FSR 2 atau 3 itu malah lebih bisa tinggi FPS-nya. Tapi dalam pengujian ini setidaknya data bisa didapat bahwa chip TU106 yang seharusnya dipasang di RTX 2060, tetapi di pengujian ini 1650 yang menggunakan chip TU106 ini bisa menjalankan DLSS. Untuk CPU yang digunakan di sini juga bukan CPU yang kelas atas. Ini terlihat dari CPU Z yang di display juga memakai AMD Ryzen 5 seri 5500. Ini jika disandingkan dengan 5600 atau dari Intel mungkin i3 12100
itu akan mendapatkan FPS lebih tinggi, karena untuk IPC-nya sendiri satu i3 12100 atau Ryzen 5 5600 cenderung lebih tinggi. Kalau memakai CPU yang lebih tinggi lagi, misal i5 12400 atau mungkin langsung ke Ryzen X3D series, itu FPS yang didapat bisa lebih tinggi lagi. Ini membuktikan juga bahwa 1650 tidak bisa diremehkan, terutama yang memakai chips 106 ini. Nah, untuk kebutuhan gaming zaman sekarang ini tentunya masih kurang, mengingat VRAM-nya yang hanya 4 GB. Nah, tapi untuk solusi budget ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Selain itu juga di beberapa game seperti PUBG itu bisa mendapatkan FPS di atas 70 dengan settingan medium saja, nggak muluk-muluk kalau PUBG, soalnya itu game yang cukup berat untuk 1650. Selain itu juga ada di game Battlefield 5 yang mendapatkan sekitar di antara 50-an FPS lah. Itu juga sudah cukup bagus untuk sekelas GPU dengan VRAM 4 GB.